mewawancarai salah satu narasumber di SMKN 1 Bendo, yaitu pelatih Ratri. Yuk lihat video. Selamat pagi pelatih. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu diwawancarai. Ya, Boleh Bapak memperkenalkan diri? baik ya. Perkenalkan, nama saya Tantri Adi. Saya di sini sebagai pembina dan pendamping siswa di SMK Negeri Bendo. Sejak kapan Bapak menjadi pelatih kedisiplinan di sekolah ini? Saya di SMK Negeri 1 Bendo ini sejak tahun 2017. 2017 kita di sini dengan tim dengan tujuan untuk membekali kedisiplinan, karakter, attitude dan lain sebagainya dengan harapan para siswa di sini setelah lulus dari sini mereka benar-benar punya bekal yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau yang diminta dunia kerja. Apa tugas utama Bapak sebagai pelatih kedisiplinan? Tugas saya itu tadi yang sudah saya sampaikan, jadi memberikan pembekalan pembentukan karakter, attitude dan juga ketertiban yang ada di sini. Jadi di sini tuh bukan hanya materi untuk pembelajaran sekolah umum saja, tapi di sini kita berikan secara khusus mengenai perilaku, sikap, dan juga kedisiplinan, ketertiban, dan juga cara berjalan pun juga kita atur semuanya. Tutur kata pun juga seperti itu. Jadi mulai pagi sampai siang menjelang pulang kita selalu mendampingi. Jadi nggak ada kesempatan siswa itu untuk menyimpang daripada aturan yang sudah ditentukan dari lembaga. Mungkin seperti itu. Iya, Pak. Itu tugas saya di sini seperti itu. Mengapa kedisiplinan sangat penting bagi siswa? Sangat penting ya. Ini memang sangat penting karena satu, mereka pasti punya masa depan yang notabene tidak jauh daripada dunia kerja. Karena kalau dia bisa masuk dunia kerja sesuai dengan harapan, maka masa depan mereka akan tercapai semua. Nah, gitu ya. Kuncinya adalah di dunia kerja. Kalau mereka bisa memenuhi semua permintaan dunia kerja, yang saya bilang tadi standar operasional prosedur yang diminta oleh perusahaan, instansi, dan juga TNI Polri, maka mereka akan punya kesempatan untuk masuk lebih mudah. Seperti itu. Baik, apa saja contoh perilaku disiplin yang harus dilakukan siswa di sekolah, Pak? Disiplin satu, ya dasar yaitu tepat waktu. Masuk sekolah kan 07.00 ya, itu Ya, harus Pak. lebih. 07.01 mereka sudah terlambat. Seperti itu. Terus kemudian bentuk rambut itu bisa juga. Terus kemudian dalam waktu pembelajaran ya itu agak ada pergantian jam, ada waktunya istirahat, ada waktunya belajar. Mereka harus bisa menerapkan itu. Kapan saya belajar, kapan saya istirahat, kapan saya makan, kapan saya ke kantin. Nah, disitulah mereka akan terbekali di situ. Pelanggaran apa yang paling sering dilakukan siswa, Pak? Untuk pelanggaran untuk siswa yang paling saya jumpai itu adalah rambut. Kalau perilaku ketertiban kedisiplinan itu ya normatif ya, itu relatif itu seluruh siswa masih bisa menguasai. Tapi kalau dalam bentuk rambut itu mereka masih terkait dengan momen-momen. Contoh kayak ini mau lebaran ya, mereka ingin tampil beda dengan gaya rambut itu. Tapi tujuannya itu tidak jelek, tidak nakal. Dia ingin tampil sesuai dengan isi hatinya saja, tapi itu tidak nakal ya. Iya, hanya Pak. ingin meluapkan isi hatinya saja, mungkin seperti itu. Apa saja bentuk sanksi yang diberikan kepada siswa yang biasanya melanggar aturan gitu, Pak? Kalau aturan, kalau contoh ya saya kasih contoh, terlambat ya, mereka terlambat 07.00 terus kemudian 07.01 mereka datang. Nah itu kita sendirikan, terus kita kasih arahan, terus kemudian kita tanyakan kendalanya apa, terus kemudian
kenapa kok bisa terlambat. Jadi kita bukan hanya melihat dari sisi luarnya saja, tapi kita harus menyelami kondisi siswa itu kenapa kok sampai terlambat kan gitu. Syukur-syukur kalau mereka sudah menyampaikan secara jujur, ternyata ada permasalahan yang urgent, kita bisa membantunya dengan harapan mereka sudah tidak terlambat lagi untuk ke depan. Baik, apa harapan Bapak terhadap siswa di sekolah ini? Harapan saya, karena saya siswa itu mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu saya dampingi. Harapan saya mereka terwujud semua cita-cita harapannya, karena kalau mereka bisa mewujudkan harapannya dia sendiri, itu pengaruhnya banyak sekali. Satu, harapan orang tua terwujud ya. Yang kedua, mungkin dia bisa membantu kebahagiaan adik-adiknya, kakaknya. Yang ketiga adalah generasi emas bangsa Indonesia, itu sangat diharapkan sekali. Dan saya pun juga sangat mengharapkan generasi adik-adik saya itu lebih baik daripada generasi saya, untuk mewujudkan generasi emas dan Indonesia maju. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang Bapak berikan. Semoga wawancara ini bermanfaat. Amin. Ya, Pak. Ya, terima kasih.